Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan full compare antara Infinix GT20 Pro versus iQOO Z9 setelah hampir 1 bulanan penggunaan. Ya, kedua HP ini memiliki harga yang mirip-mirip ya, di angka 4 jutaan. Jadi yang mana yang lebih worth it buat kita beli? Langsung aja kita ke compare-nya. Oke, yang pertama kita akan ngebahas dari segi desain dan juga build quality-nya terlebih dahulu. Nah, untuk desainnya menurut aku kedua HP ini memiliki desain yang berbeda ya. Di Infinix itu desainnya ke gaming-gamingan ya. Jadi ini desainnya futuristik. Kalau di iQOO itu desainnya lebih ke simple tapi elegan guys ya. Jadi ini kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Tapi yang aku suka di iQOO itu dari segi finishingnya ya, karena finishingnya ini udah pakai matte finish, jadi ini gak gampang nyeplak sidik jari. Kalau di iQOO itu masih menggunakan finishing glossy guys ya, jadi ini gampang nyeplak sidik jari dan juga gampang jamuran cuy. Untuk build quality-nya kedua HP ini masih sama-sama menggunakan plastik di bagian belakangnya dan juga di bagian frame-nya ya. Jadi buat dipegang ini keduanya mirip-mirip aja untuk build quality-nya. Kemudian untuk di bagian layarnya kedua HP ini sama-sama berukuran 6,78 inci, sama-sama menggunakan panel AMOLED, dan untuk resolusinya ini di Infinix di Full HD Plus, kalau di iQOO ini udah 1,5K ya, jadi lebih tajam di iQOO. Kemudian untuk refresh rate-nya sama di 144Hz. Kemudian untuk brightness-nya ini lebih tinggi di iQOO ya, di 4500 nits untuk peak brightness-nya. Kalau di Infinix ini cuma di 1300 nits aja. Untuk kualitas panelnya sih di kedua HP ini udah sama-sama bagus ya untuk HP 4 jutaan. Tapi kalau dilihat-lihat ini di iQOO itu lebih oke, warnanya juga lebih tajam ya, karena resolusinya juga lebih tajam. Dan juga untuk kecerahannya juga ini lebih terang daripada di Infinix. Untuk bezelnya di sini lebih tipis di Infinix ya, sedikit lebih tipis di Infinix daripada di iQOO. Tapi di iQOO juga udah termasuk tipis. Untuk responsivitas layarnya sih ini sama-sama bagus ya, sama-sama responsif, gak ada delay touch ataupun ghost touch di kedua HP ini. Kemudian untuk di bagian speakernya kedua HP ini udah sama-sama stereo speaker ya, di bagian bawah dan juga di bagian atas. Dan untuk kualitasnya juga udah sama-sama bagus di harganya. Tapi menurut aku ini agak sedikit lebih oke di iQOO sih ya guys ya. Kalian dengerin aja dan juga nilai aja sendiri di sini. Oke, kemudian untuk di bagian performanya di Infinix ini menggunakan chipset Dimensity 8200 Ultimate ya, dengan RAM yang aku pakai ini yang 12/256GB. Dan untuk di iQOO ini menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dengan RAM yang aku pakai ini 8/256GB. Untuk skor AnTuTu-nya di sini lebih tinggi 100 ribuan lebih di Infinix guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian untuk storage testnya juga ini lebih tinggi di Infinix ya, karena udah menggunakan UFS kepala 3. Kalau di iQOO ini masih kepala 2 guys ya. Tapi untuk performa sehari-hari sih ini kedua HP ini udah sama-sama lancar ya. Perbedaannya itu nggak terlalu signifikan. Buat buka tutup aplikasi ini memang sedikit lebih kencang di Infinix ya daripada di iQOO. Kemudian untuk main game di sini aku bakal ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends di kedua HP ini sama-sama bisa di settingan ultra di 120 fps, dan untuk gameplaynya di kedua HP ini udah sama-sama stabil ya, nggak ada frame drop yang sampai mengganggu. Untuk rata-rata FPS-nya di Infinix itu di 118, kalau di iQOO itu di angka 117 fps. Untuk suhunya di Infinix itu di angka 43,5 derajat Celcius, kalau di iQOO itu di 42 derajat Celcius. Kemudian untuk di game PUBG Mobile di Infinix itu bisa kebuka di settingan smooth ultra extreme ya, jadi bisa di 120 fps. Kalau di iQOO cuma bisa di smooth extreme aja ya, jadi mentok di angka 60 fps. Untuk gameplaynya di kedua HP ini udah sama-sama enak ya, udah sama-sama stabil, lancar, gak ada masalah sama sekali. Di Infinix itu rata-rata FPS-nya ada di angka 114 fps, walaupun ada sedikit penurunan, tapi ini cukup stabil menurut aku. Kalau di iQOO itu stabil parah ya, di angka 60 fps.
Tapi jelas masih lebih enakan di Infinix ya, karena IPS-nya itu lebih tinggi. Kemudian untuk suhunya ini lebih panas di Infinix ya, di sekitaran 44 sampai 45 derajat Celcius. Kalau di iQOO itu cuma 40 derajat Celcius. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan highest di 60 fps, dan untuk gameplaynya ini jelas banget lebih lancar di Infinix ya. Dapetin rata-rata fps di angka 57 fps. Kalau di iQOO itu cuma dapat 41 fps, tapi ya masih playable, tapi jelas lebih enak, lebih lancar di Infinix. Tapi suhunya ini di Infinix jauh lebih panas ya, di angka 48 derajat Celcius. Kalau di iQOO itu masih kerasa adem di angka 43,8 derajat Celcius. Oke, kemudian kita akan membahas dari segi kameranya. Nah, untuk kameranya di Infinix ini beresolusi 108 megapiksel dengan OIS, dan dua lainnya cuma kamera pendamping, jadi gak ada kamera ultrawide-nya. Kalau di iQOO ini beresolusi 50 megapiksel, nggak ada OIS dan juga nggak ada ultrawide ya, cuma kamera pendamping aja satu. Jadi kedua HP ini sama-sama nggak ada kamera ultrawide-nya. Kemudian untuk kamera depannya di Infinix itu di 32 megapiksel, kalau di iQOO itu di angka 16 megapiksel. Dan untuk kualitas foto di siang hari di sini aku lebih suka hasil di iQOO ya, warnanya itu lebih oke aja menurut aku, tapi untuk detailnya di sini mirip-mirip aja. Untuk video selfie juga ini aku lebih suka hasil di iQOO. Untuk foto malam di sini udah sama-sama bagus ya, tapi buat detailnya ini lebih oke di Infinix. Oke, ini dia untuk perekaman dari Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9 di resolusi 4K di 30 fps. Kedua HP ini udah sama-sama stabil ya di resolusi ini. Tapi untuk warnanya aku lebih suka warna di iQOO. Tapi untuk detailnya ini malah lebih detail di Infinix guys ya. Ya kalian bisa lihat aja sendiri di sini. Untuk langitnya ini lebih biru di iQOO. Untuk dynamic range-nya ini mirip-mirip aja cuy. Oke, ini dia untuk perekaman dari Infinix GT20 Pro dan iQOO Z9 di kamera depan ya. Ini di 1080 di 30 fps. Untuk kestabilannya ini mirip-mirip aja ya, nggak terlalu stabil. Dan untuk warnanya ya kalian nilai aja sendiri di sini. Detailnya sih mirip-mirip. Udah mirip-mirip ya. Oke, kemudian untuk di bagian baterai dan juga chargingnya. Nah, untuk baterainya di Infinix ini berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan di 45 watt. Kalau di iQOO ini berkapasitas 6000 mAh ya, jadi ini gede banget. Dan untuk pengecasannya itu ada di angka 80 watt. Dan pas aku tes di Infinix itu cuma dapetin SOT sekitar 6 jam 7 menit aja. Kalau di iQOO ini bisa tembus sampai 10 jam guys ya, jadi gila banget. Ini jauh lebih awet di iQOO guys untuk masalah ketahanan baterainya. Kemudian untuk pengecasannya ini mirip-mirip aja ya, dari 2% sampai 100%. Di Infinix itu butuh waktu di 50 menit, kalau di iQOO ini butuh waktu di 51 menit. Oke, kemudian untuk di bagian fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur seperti NFC, kemudian IP rating, di Infinix itu IP ratingnya 54. Kalau di iQOO itu di 64 ya, tapi sama-sama cuma bisa tahan percikan air aja. Kemudian keduanya sama-sama ada IR blaster, ada gyroscope hardware, udah stereo speaker, dan untuk haptic feedbacknya di kedua HP ini udah sama-sama enak ya, sama-sama bagus, tapi di sini agak sedikit lebih enak di iQOO. Di kedua HP ini juga sama-sama nggak ada lubang jack audio ya, dan juga sama-sama nggak ada slot untuk micro SD. Tapi di Infinix itu ada fitur yang namanya bypass charging ya. Jadi ini enak banget buat main game, ada bypass chargingnya. Kemudian di Infinix juga ada RGB-nya guys ya. Tuh kalian bisa lihat di sini. Jadi ini untuk fitur-fitur gamingnya di Infinix memang lebih banyak daripada di iQOO. Kemudian untuk di bagian softwarenya di Infinix ini menggunakan XOS 4GT versi 14 dan Android 14. Kalau di iQOO ini menggunakan Vantage OS 14 dengan Android 14. Untuk jaminan update-nya kedua HP ini sama-sama bakal dapat 2 kali update Android ya, dan 3 tahun security patch. Kemudian untuk UI-nya di sini lebih bersih di Infinix guys ya, soalnya di Infinix GT20 Pro ini menggunakan XOS 4GT yang nggak ada bloatware dan juga nggak ada iklan ya, jadi lebih bersih aja daripada di Vantage OS. Tapi kalau dari segi keringanan ini lebih ringan di XOS menurut aku. Tapi ini kembali lagi ke selera UI kalian masing-masing guys.
Oke, mungkin itu aja untuk video full compare antara Infinix GT20 Pro versus iQOO Z9. Nah, untuk kesimpulannya di sini jelas banget ya, kalau kalian nyari performa yang kenceng, FPS yang lebih tinggi daripada iQOO, kalian ambil aja Infinix GT20 Pro ya. Dan untuk fitur-fitur gaming seperti bypass charging juga ada di Infinix GT20 Pro. Tapi kalau kalian nyari HP dengan baterai yang awet banget, kemudian suhunya adem dan performanya masih oke buat main game walaupun nggak sekencang di Infinix, ya kalian ambil aja iQOO Z9 ini. Jadi kode HP ini udah sama-sama worth it di harga 4 jutaan, jadi tinggal sesuaikan selera kalian dan juga kebutuhan kalian aja. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.